Terima kasih sahabat Nano TV, masih bersama saya di acara Bincang Islam Milenial. Tentunya masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Wahyu Nugroho, Magister Pendidikan. Bapak melanjutkan pertanyaan yang tadi ya Pak, mengenai orang tua berperan sangat penting untuk mendampingi belajar anaknya, itu seperti apa Pak? Ya, tentu berbeda ya kondisi ketika sebelum pandemi dan saat pandemi ini. Jadi ketika pembelajaran dilakukan di rumah, maka orang tua perannya menjadi semakin penting. Nah, di sini karena pembelajaran dilakukan di rumah, maka segala satu aktivitas pembelajaran harus didukung oleh orang tua. Nah, jadi seperti ini, yang sering saya katakan pada mahasiswa di PGSD Uni Yogyakarta adalah pusat pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah. Nah, ini menurut Ganjar Dewantoro bahwa ada 3 pusat pendidikan, yaitu yang pertama adalah alam perguruan, yaitu sekolah, kedua alam keluarga, yaitu keluarga, dan yang ketiga adalah alam pemudaan, yaitu masyarakat dan organisasi di sekitarnya. Nah, jadi memang peran orang tua dan keluarga ini sudah menjadi semakin penting dirasakan karena harus ada kerjasama antara sekolah dan juga keluarga karena pendidikan dilaksanakan di rumah. Tidak bisa lagi orang tua hanya menyerahkan semua beban pendidikan ini kepada guru, pada sekolahnya. Nah, dalam pandemi ini orang tua mulai melihat proses pembelajaran dilakukan oleh anaknya. Oh, anak saya hari ini belajar apa? Oh, hari ini tugasnya apa? Karena orang tua yang mengirimkan tugasnya. Orang tua pegang HP dong. Nah, yang rekam, yang memfoto dan melaksanakan pembelajaran. Akhirnya orang tua baru mengerti tentang bagaimana siswa ini, bagaimana anak ini belajar di sekolah seperti itu. Oh ya, ini juga kebetulan kan banyak sekali permasalahan ya Pak. Banyak sekali sebenarnya siswa atau anak-anak itu yang tidak memiliki ponsel untuk daring seperti ini Pak. Sampai-sampai orang tuanya itu bingung bagaimana kita untuk membeli ponsel untuk anak kita seperti itu kan Pak. Nah, lalu bagaimana Pak itu kita melakukan gimana ya Pak? Biar caranya itu tidak selalu pembelajaran itu dilakukan secara daring. Contoh, kita bisa melakukan pembelajaran dengan kloter mungkin seperti itu Pak. Apakah itu efektif juga Pak di masa pandemi seperti sekarang ini? Ya baik, itu pertanyaan bagus bahwa pendidikan, pembelajaran itu ada berbagai macam cara. Yang biasa kita dengarkan adalah daring atau namanya asinkronus. Jadi ada asinkronus, secara langsung secara daring, ada yang melalui penugasan. Nah, jadi tidak harus selalu bahwa harus live Zoom, live Google Meet, terus kemudian secara daring. Ada juga pembelajaran dilakukan secara luring. Nah, akan tapi ketika pembelajaran secara luring ini tentu harus memiliki kriteria tertentu yang ketat. Karena ketika ada hal yang tidak diinginkan, maka nanti sekolah yang disalahkan seperti itu. Jadi memang sekolah serba salah nih. Ketika pembelajaran daring itu siswanya kok susah sekali ya pahamnya ya. Siswanya mengeluh, orang tuanya mengeluh. Nah, tapi ketika kita ingin melaksanakan secara luring, maka harus ada protokol kesehatan yang ketat. Nah, dan itu juga diatur oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, berarti kalaupun nanti juga akan ada tatap muka setelah ini, berarti juga harus menggunakan protokol kesehatan yang sudah ada ya Pak ya. Lalu ada lagi Pak, ini adalah kasusnya juga sering banget saya dengar di kalangan mahasiswa, yaitu paket data. Walaupun dari pihak kampus kadang juga telah menyediakan paket data, kadang itu mahasiswa itu masih kayak kenapa telat? Kenapa kalau kita belum ada pakai data, dosennya itu selalu ingin kita selalu Google Meet kayak gitu Pak. Itu kan juga kita terbebani ya Pak ya, secara itu. Itu bagaimana Pak? Contoh kita agar bisa ngomong ke dosen bahwasanya kalau kalau sebenarnya kita tuh susah Pak untuk membeli paket data seperti itu. Ya, itu bagaimana Pak? Paham saya. Memang kendala kita ketika melakukan pembelajaran secara daring adalah infrastruktur teknologi dan informasi. Tidak semua mahasiswa maupun siswa memiliki jaringan internet. Tidak semua juga punya aplikasi HP yang mendukung, device yang mendukung. Nah, oleh karena itu tentu ada kebijakan khusus. Ketika ada mahasiswa maupun siswa yang tidak memiliki peralatan gawai HP yang tidak mendukung, maka ada pemakluman. Tentu ada pemakluman dari guru maupun dosen, itu pasti. Nah, yang penting adalah kita selalu
mengikuti apa yang disampaikan oleh dosen kalau untuk mahasiswa. Jadi tetap ketika kita tidak bisa hadir, tentu ada kita tanya tugasnya apa sih, materinya apa sih. Nah, kita tetap harus update gitu. Jadi jangan sampai kita nggak ikut terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil tugas. Nah, itu bahaya itu. Iya. Baik, pemirsa, ini cukup menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Mungkin kita bisa lanjut lagi untuk segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, sahabat Nahlu TV. Kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama Bincang Islam Milenial.